Masih bersama Benang Merah, Mas Tony. Terakhir Mas Tony, berapa order atau jumlah proyek terbesar yang pernah Anda dapatkan? Uang lah, katakan. Uang yang kita terima atau? Iya, dari orderan, dari obyekan. Berapa yang paling besar yang pernah Anda terima? Paling besar kita di bawah 1 miliar. Itu disuruh ngapain tuh? Itu justru titipan dari salah satu kepala daerah yang mungkin merasa jerak, merasa ngeri, dan merasa risih karena tingkah laku kita yang mungkin selalu melakukan aksi pergerakan yang frontal terhadap kinerja kepala daerah tersebut. Oh, jadi Anda dibungkam gitu maksudnya? Ya, seperti diguyur, dikasih duit supaya Anda diam gitu? Ya, ya. Kalau meneror warga, masyarakat, pernah? Kalau meneror secara langsung sih kita tidak pernah melakukan seperti itu, tidak pernah. Kalau meneror Pengusaha misalnya dudukin lahan, kebun. Kalau ke pengusaha iya, karena memang kita juga bawa bukti dan bawa laporan dari masyarakat, dari aduan dari masyarakat yang memang itu diperlukan kita hantam pengusaha tersebut ketika menyalahi aturan, contoh AMDAL dan lain sebagainya, ketika mereka tidak bisa melaksanakan peraturan yang berlaku yang ada sesuai dengan undang-undang, ya kita libas aja, Mas, gitu. Baik, terakhir apa yang harus dilakukan atau Anda punya tips apalah supaya kita tidak jadi korban Anda dan teman-teman nih? Yang terakhir, satu, mungkin secara pribadi dan secara kelembagaan kita meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia yang sudah menonton TV One ini. Dan yang kedua, kita harapkan mari kita bangun Indonesia ini dengan adanya Ormas, LSM, dan gerakan-gerakan yang lain sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan sesuai tujuan kita untuk membangun negara Republik Indonesia ini yang bersih, yang adil, dan sejahtera untuk masyarakat, kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, saya kira. Tapi bagaimana itu bisa dilakukan kalau kemudian ada cara-caranya seperti tadi? Saya kira bisa, mungkin tinggal pemerintah merangkul, memasih arahan dan sebagainya. Ketika mendirikan sebuah LSM atau ormas, jangan dipermudah, dalam artian berikanlah pengarahan-pengarahan yang sekiranya memberikan sumber daya manusia sehingga tidak menyimpang dari aturan-aturan yang berlaku yang ada. Baik. Terakhir, Mas Adi, sebelum ditutup Pak Budi. Jadi sebetulnya begini, ormas-ormasnya akan tetap dibutuhkan sepanjang partai-partai tidak sensitif, tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. DPR juga tidak sensitif, aparat hukum juga tidak sensitif, misalnya tidak memperlakukan setiap orang sama di hadapan undang-undang. Ormas ini penting, menjadi penting untuk bagian jadi dikontrol. Kan di negara-negara yang sudah stabil seluruhnya, itu biasanya ormas hampir nggak ada, kecuali organisasi profesi ya, hanya itu aja yang ada. Nah, jadi untuk mengimbangi keadaan masyarakat ini, justru orang-orang partai harus menyadari itu juga, teman-teman di DPR juga memahami itu, dan juga kepolisian, karena matinya hukum, kalau hukum mulai bermasalah, ini akan muncul ormas-ormas semacam ini. Nah, ini yang penting. Nah, tetapi juga ada organisasi gerakan seperti GIB, juga teman-teman di Walhi misalnya, kita punya gagasan, misalnya melihat sesuatu yang nggak benar nih, kita sosialisasikan kita dengan menulis, dengan bikin pernyataan dan diskusi-diskusi, kemudian melahirkan satu kesimpulan. Setelah kesimpulan ini kita sosialisasikan, siapa yang mau ikut gerakan ini, monggo. Dan biasanya ini lebih menarik, dan masyarakat juga bisa ikut terlibat. Contoh misalnya soal penegakan hukum terhadap Ahok, itu kan juga dari sosialisasi ini ada hukum yang tidak jalan kecuali kita ikut bergerak mengingatkan aparat hukum. Atau misalnya ketika dulu saya di Komite Bank Indonesia soal kenaikan harga BBM, ini nggak masuk akal, kita sosialisasikan, kita ngajak teman-teman yang lain clear. Nah, yang menariknya adalah setiap kalau gerakan yang dilandasi oleh moral, biasanya kita lebih kuat, bahkan kita bisa berhadapan dengan organisasi preman, dan biasanya mereka lebih memilih mengalah dibandingkan menghadapi kekuatan moral ini. Singkat terakhir Pak Budi. Saya kira saya menghimbau teman-teman organisasi masyarakat, Republik ini kan milik kita semua bersama. Kita bersama-sama sesuai tujuan berorganisasi yang membangun Indonesia kita. Jadi jangan sampai hal-hal yang sedikit ini merusak semua kegiatan-kegiatan ormas yang sangat banyak beraneka ragam ini, sehingga saya yakin bahwa
ke depan akan semakin baik. Kalau memang toh itu undang-undangnya ada bolong-bolongnya, mari kita bahas bersama. Tetapi yang ada sekarang Undang-Undang Nomor 17 itu ya harus kita taati. Itu yang ada dan yang harus kita taati. Saya kira tadi kasus sudah jelas. Ini kasus di ruang publik ya. Pemerasan ada KUHP-nya, yang namanya pemufakatan juga ada KUHP-nya. Dan saya senang karena temannya diakui ada yang masuk penjara. Jadi artinya polisi juga tidak diam. Artinya sudah banyak yang dilakukan kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari aturan-aturan. Saya kira pesan saya ini juga agar teman-teman ormas yang lainnya tetap melakukan aktivitas yang baik, tetapi yang tadi disampaikan Mas Tony juga dia akan kembali, ini sangat bagus, kembali ke pangkuan dengan apa ya, pemerintah harus melakukan pendekatan pembinaan. Saya kira ini pemerintah daerah, provinsi maupun pemerintah pusat sudah banyak melakukan aktivitasnya. Mungkin salah satunya Ormas Mas Tony nggak tercover. Ya. Saya kira. Terima kasih, Bapak-bapak. Saya dan kita semua yakin di luar sana masih banyak ormas-ormas, LSM-LSM yang jauh lebih bermanfaat, yang baik, yang lebih mulia. Tapi memang sayangnya gara-gara nilai titik maka rusak susu sebelanga. Itulah yang harus kita lawan. Maka ketika Anda menemui orang-orang seperti Tony dan kawan-kawannya, laporkan ke aparat agar mereka ditindak dan mereka tidak bisa lagi hidup di bumi pertiwi ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat malam, sampai jumpa.